Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini ya, kita mulai biar cepat selesai. Dan kesempatan hari ini saya menyampaikan tentang hukum Islam ya, seputar tentang macam-macam perkawinan atau pernikahan yang tidak sah ya. Macam-macam perkawinan yang tidak sah. Untuk materinya kemarin sudah kami share di WA group, ada itu, silakan jenengan cek. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ya, di dalam kitab fikih ataupun hukum Islam, di sana ada pembahasan tentang macam-macam perkawinan yang tidak sah. Termasuk diantaranya itu ada nikah mut'ah ya, nikah sigor, nikah muhalil, kemudian nikah al-muhrim. Ini al-muhrim ya, bukan mahram tapi muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, kalau mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Nikah al-muhrim yang nomor 5 adalah nikah ketika dalam masa iddah. Menikah dalam masa iddah ini hukumnya tidak sah. Kemudian nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali, kemudian menikahi wanita yang tidak seagama, ini juga tidak sah karena kalau di dalam hukum Islam itu kan syarat sahnya pernikahan itu kan syaratnya harus sama-sama beragama Islam. Ini termasuk macam-macam pernikahan yang tidak sah. Yang pertama tadi mut'ah. Apa yang dimaksud dengan mut'ah? Mut'ah itu bukan memang ya ada persamaan dengan nafkah ya. Nafkah itu kan ada mut'ah, ada nafkah iddah, nafkah madiyah. Tapi ini adalah nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya kontrak. Nikah mut'ah ini dulu diperbolehkan, tapi untuk sekarang ini tidak boleh karena ada ya pihak yang dirugikan, yaitu seorang perempuan. Nikah mut'ah yaitu pernikahan untuk jangka waktu tertentu ya. Nikah mut'ah itu sama dengan nikah kontrak. Jadi ada semacam perjanjian. Nikahnya hanya 2 tahun misalkan. Kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun dan itu. Pernikahan untuk jangka waktu tertentu, baik untuk waktu lama maupun waktunya hanya sebentar. Ini banyak artis yang melakukan. Ini menurut ulama fikih, nikah mut'ah semacam ini, pernikahan ada jangka waktu tertentu itu hukumnya tidak diperbolehkan ya. Semisal atau misalnya adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, seperti misalkan 1 bulan, atau nikah dengan jangka waktu 1 tahun. Jadi wong lanang nak pengen ngerasakne wong wedok sing ditaksir, akhirnya membuat perjanjian yuk nikah, tapi hanya 1 bulan atau 2 bulan. Ini tentunya yang laki-laki untung, tapi yang rugi adalah seorang perempuan. Dan misalkan nikah 1 bulan hamil ditinggal laki-laki, yang bonyok siapa? Yang rugi siapa? Memang dulu waktu zamannya Rasulullah, waktu sahabat perang itu memang banyak yang nikah mut'ah seperti ini. Tapi sekarang ini tidak diperbolehkan. Yang larang langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian macam-macam nikah yang tidak sah, yang berikutnya adalah nikah sigor. Nikah sigor itu apa? Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu, beliau mengatakan telah melarang nikah sigor. Ya, dan nikah sigor itu seorang laki-laki berkata demikian, nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku. Jadi nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku. Atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Ini namanya sigor.
ada semacam apa itu ya timbal balik, ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nikah sigor semacam ini tidak boleh. Kayak semacam ada unsur paksaan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nikah atau macam-macam nikah yang tidak sah itu adalah nikah muhalil. Nikah muhalil itu adalah seorang istri yang mendapatkan talak 3 kali ya. Mendapatkan talak 3 kali, dengannya ia menjadi haram bagi suaminya. Berarti harus ada muhalil, harus ada orang lain yang pernah menikahinya, dan itu tidak boleh dipolitisi. Artinya memang murni-murni dia telah menikah dengan orang lain. Ini banyak sekali perempuan yang sudah ditalak 3 kali, kemudian rujuk, tidak boleh, itu haram. Kalau ada seorang perempuan ditalak 3 kali, maka harus ada muhalil. Harus ada muhalil orang laki-laki lain, artinya perempuan tersebut yang sudah ditalak 3 kali itu telah menikah dengan laki-laki lain. Setelah dia pegatan dengan laki-laki muhalil, laki-laki lain, maka mantan suami atau bekas suaminya itu boleh menikah dengan wanita tersebut. Ini kalau nggak paham ya, maka dia masuk ke dalam hukum haram ini. Tapi kalau tidak tahu ya tidak masalah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan macam-macam nikah yang tidak sah itu adalah nikah al-muhrim ya. Nikah al-muhrim itu adalah seorang laki-laki melakukan pernikahan ketika dia sedang berihram untuk ibadah haji atau melakukan ibadah umroh, yang mana melakukan ibadah umroh itu sebelum tahallul. Ini juga tidak boleh ya. Seorang laki-laki yang melakukan pernikahan ketika dia sedang haji ataupun ihram. Tapi kalau dia sudah melakukan tahallul ya, melakukan ibadah umroh, kemudian dia sudah tahallul, maka tidak masalah. Ini banyak yang melakukan ya. Nah, ini muhrim. Muhrim itu adalah orang yang haji, yang sedang ihram. Tapi kalau mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikahi. Perbedaannya itu. Rok kasroh ri dengan rok kasroh ro itu maknanya sudah berbeda. Kemudian yang berikutnya termasuk macam-macam pernikahan yang tidak sah adalah ketika jenengan menikah, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam masa iddah. Ya. Baik masa iddah itu karena ditinggal mati oleh suaminya, atau masa iddah itu karena perceraian. Nah ini yang perlu dipahami. Kalau masa iddah karena ditinggal mati suaminya berarti cerai mati ya. Ini jumlah ataupun masa iddahnya itu masa tunggunya sekitar 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau karena perceraian, mergo pegatan, cerai hidup, masa iddahnya hanya 3 bulan, berarti 90 hari. Nah ini kalau masa iddahnya ini sudah habis, maka monggo mau kawin lagi dengan orang lain. Ini baru kemarin saya dapat klien, wong baru putusan pengadilan, baru dapat 1 bulan 2 bulan sudah ngeyel pengen ndang rapindah. Tak omongi masa iddahnya belum habis. Kalau sampean nikah tetap ngeyel nikah di masa iddah, maka hukumnya haram. Saya tidak tanggung jawab. Sudah saya sampaikan seperti itu. Nikah ketika dalam masa iddah, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Ini dikarenakan perceraian dengan suami atau karena ditinggal bongkok, ditinggal mati oleh suaminya ya. Kemudian macam-macam nikah yang tidak sah, yang berikutnya itu adalah pernikahan tanpa wali. Bukan walianto, tapi wali nasab ya. Mbak-mbak yang cewek ini, kalau nanti jenengan nikah itu wajib harus ada wali nasab, bapak sampean. Ya, wali itu penting. Nanti kalau wali bapaknya tidak mau menjadi wali, maka boleh sampean mengajukan wali hakim di pengadilan. Wali adol itu bapak ataupun seorang ayah yang bangkang tidak mau menjadi wali. Maka jenengan boleh mengajukan wali adol. Wali adol itu wali yang bangkang tidak mau menjadi wali. Maka
nanti menggunakan wali hakim ataupun muhakam ya. Boleh. Nikah tanpa wali, ini seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa ada izin dari wali perempuan. Karena kalau melihat administrasi di kantor urusan agama kan, syarat rafi itu kan harus ada, syarat menikah itu kan harus ada N1, N2 ya kan, izin orang tua kan gitu. Surat keterangan N1, N2, N4, N5, N5 itu yang di bawah umur itu kan, yang di bawah umur artinya belum mencapai 21 tahun itu kan harus izin orang tua ya. Kalau melebihi dari 21 tahun maka tidak perlu N5. Nanti kalau N9 itu penolakan dari KUA, misalkan nikah di bawah umur. Nah, sekarang batasan perkawinan di dalam pasal 7 ayat 1 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu kan disetarakan ya. Kalau dulu perempuan 16, laki-laki 19. Sekarang ini sama. Laki-laki 19, wong itu ya 19. Disetarakan untuk batas usia perkawinan. Kalau secara hukum Islam, untuk batas usia itu tidak dibatasi. Selama dia sudah balik ya, boleh-boleh saja menikah. Lah ukuran balik kalau di hukum Islam itu tidak melihat umur. Tidak melihat umur, yang mengatakan umur itu hanya undang-undang. Ini kalau kita kita bandingkan dengan batas usia seluruh Indonesia, seluruh negara ya, seluruh negara di dunia, ini berbeda-beda. Mesir, Yaman, batas usia loh ya, Arab Saudi. Ini kalau Indonesia, hukum positifnya itu 19, disetarakan. Tapi kalau hukum Islam itu selama dia sudah balik ya. Kalau Islam itu kan tidak mengatur batas usia, hanya menyampaikan tanda-tandanya orang tersebut sudah balik atau belum. Kalau laki-laki tanda-tanda balik itu kan pernah mimpi keluar mani ya. Kalau perempuan sudah haid itu berarti sudah balik. Itu hanya alamat ataupun tanda-tanda mereka itu sudah balik. Kalau sudah ada tanda-tanda balik, maka secara hukum Islam boleh-boleh saja menikah. Apakah itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif? Ya jelas bertentangan. Nah, nanti kalau nikah di bawah umur kan tentunya kalau ingin mendapatkan legalitas atau buku nikah ya maka harus mengajukan dispensasi kawin ya, sesuai dengan perintah undang-undang, mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Lewat siapa? Lewat saya juga bisa, atau lewat Pak Mutin, monggo seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, macam-macam nikah yang diharamkan juga itu termasuk di sana ada menikahi wanita yang tidak seagama. Ini perlu dicatat ini ya, wanita non-muslim. Ini Al-Quran langsung yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 disampaikan bahwa janganlah kamu menikahi wanita-wanita non-muslim, musyrik ya, sebelum mereka beriman. Karena apa? Syarat dan rukun nikah salah satunya harus beragama semuanya harus beragama Islam. Ini ya. Jadi saya simpulkan bahwa macam-macam pernikahan yang tidak sah di dalam kitab fikih ataupun hukum Islam ini ada 7 ya. Yang pertama tadi adalah nikah kontrak atau disebut dengan bahasa Arab nikah mut'ah, kemudian nikah sighar, kemudian nikah muhalil, nikah al-muhrim, nikah ketika dalam menikahi seorang perempuan dalam masa iddah, baik masa iddah karena ditinggal bongko oleh suaminya atau masa iddah karena perceraian, kemudian nikah dengan tanpa wali, tidak sah ya, menikahi wanita yang tidak seiman ataupun non muslim gitu. Jadi kalau triknya itu kalau di lapangan ini ya, menikahi wanita non muslim itu kan salah satunya harus ngalah kan. Nanti yang laki-laki masuk Islam atau yang perempuan pindah agama kan, karena itu menjadi syarat dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan di dalam kompilasi hukum Islam. Ini seputar tentang masalah macam-macam perkawinan yang tidak sah. Kemudian ada lagi di dalam fikih pembahasan tentang wanita yang haram dinikahi.
Ini silakan jenengan cek di slide saya ataupun di dalam kitab fikih ataupun hukum Islam. Dalam kitab Fathul Qorib ini ada pembahasan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam fikih munakaah. Wanita yang haram untuk dinikahi ini ada 14. Sebagaimana penjelasan di dalam Al-Qur'an. Karena apa, kitab fikih yang saya sampaikan atau hukum Islam yang saya sampaikan ini tentunya mengutip atau mengacu mengiblat kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan sumber dari kitab fikih. Wanita yang haram untuk dinikahi ini ada 14. Yang pertama adalah 7 diantaranya karena sebab nasab atau hubungan darah. Ngerabi adiknya tidak boleh, karena apa, itu masih satu nasab, tidak boleh, hukumnya haram. Nah, kalau dipaksa untuk dinikahi bagaimana? Ini terjadi di negara-negara barat. Katanya nanti kalau menikah tunggal darah itu anaknya bisa cacat ataupun yang lain sebagainya lah. Kemudian ada 7 tadi ya, 7 diantaranya karena sebab nasab. Ini kalau diperinci banyak sekali. Kemudian ada 2 diantaranya dengan sebab persusuan. Walaupun toh anak orang lain, tapi kalau satu susuan atau ibunya kita pernah menyusui seorang perempuan, sehingga saya menikahi dengan perempuan yang disusui oleh ibu saya, maka saya tidak boleh menikahi perempuan yang telah disusui oleh ibu saya, walaupun toh hanya satu sedotan, kan gitu. Kemudian ada 4 diantaranya sebab hubungan besan. Besan itu karena morotuo. Nah ini, kalau saya sudah menikah dengan anaknya, maka bagi saya seorang laki-laki yang menikahi anaknya perempuan, maka saya haram untuk menikah dengan morotuo wedok. Ini tidak boleh. 4 diantaranya sebab hubungan besan. Kemudian ada 1 lagi, yaitu dengan sebab mengumpulkan. Mengumpulkan itu nanti saya jelaskan. Yang pertama saya jelaskan, yang pertama tadi ada 7 karena sebab nasab diantaranya ya. Diantaranya ini bisa jenengan lihat di PowerPoint saya itu, saya sudah share di yang pertama sebab nasab ya, sebab nasab yang pertama itu ibu ya, walaupun sampai ke atas. Ibu dirabi tidak oleh, Pak. Anak ngerabi ibu, enek apa gak enek? Ibu dirabi, padahal saya ngetok nih ya. Kemudian haram ini ya, anak perempuan sampai ke bawah, anak perempuan sampai ke bawah dirabi tidak boleh. Anak berarti anak perempuan sampai ke bawah ini ya, anak perempuan dirabi bapaknya gak oleh. Wong anak tiri pun itu kalau bapaknya pernah menghubungi ibunya ngerabi mensetujui atau menikahi anak tiri tidak boleh kan. Kemudian saudara perempuan ya tidak boleh, kakak adik tidak boleh. Bibi saudara ibu juga tidak boleh dirabi. Saya ngerabi bibi saya tidak boleh, Mbak. Paham itu, Mbak? Bibi dari saudara ayah juga tidak boleh. Saya menikahi bibi dari ayah, adik ayah tidak boleh. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki ya. Saya menikahi anak perempuan dari saudara saya laki-laki. Baik anak perempuan dari kakak maupun anak perempuan dari adik, tidak boleh. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, ya boleh juga ini ya. Ini yang harus diperhatikan. Ini jarang terjadi di Indonesia. Karena hubungan nasab yang menjadi haram seperti ini juga kan diyakini oleh hukum adat juga ya orang Jawa. Tapi ini sangat terjadi di negara-negara barat karena bebas ya. Kemudian yang kedua, wanita yang haram dinikahi sebab persusuan ini ya. Ini yang pertama adalah ibu yang menyusui, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ini kalau bahasa Arabnya namanya ummul murdiah. Ibu yang pernah menyusui, saya menikahi dengan perempuan yang pernah disusui ibu saya tidak boleh. Kemudian saudara perempuan dari persusuan, nah, ini juga tidak boleh. Kemudian ada lagi sebab hubungan besan. Ini ada 4. Yang pertama adalah ibu dari istrinya. Ibu dari istrinya, ummu zaujah. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Anak tiri perempuan.
apabila sudah mencampuri ibunya ya toh. Ibune wis dikawin kok menikahi anak gawan ibu enggak boleh. Ini ada di lapangan buahnya ini. Apakah itu haram? Haram, dosa besar. Istri ayah, istri ini zaujatul abi ya, anak lanang ngerabi ibu, istrinya ayah juga tidak boleh. Istrinya ayah ya, istrinya ayah. Kemudian istri dari anak laki-lakinya, namanya zaujatul ibni. Istri dari anak laki-lakinya, ini berarti morotuwo lanang ngerabi mantu wedok ya toh. Morotuwo lanang ngerabi mantu wedok. Enggak boleh. Kemudian yang berikutnya yang haram dinikahi, wanita-wanita yang haram dinikahi itu sebab mengumpulkan. Contoh seperti ini. Satu saudara perempuan istrinya. Jadi saya menikahi perempuan kakak ngadi tidak boleh. Ada perempuan kakak beradik tak rabi kabeh tidak boleh. Lah, keterangan itu masih butuh penjelasan. Kalau itu boleh ya, kalau memang salah satunya meninggal dunia, rabi adiknya tidak masalah. Tapi kalau sekaligus tidak boleh, namanya menggabungkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya. Ada lagi ya, ada wanita yang haram dinikahi. Ini semuanya mengacu kepada Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 23 ya, hukum Islam. Kemudian wanita bisa dikembalikan dengan lima hal ya, karena ada ayat gagat ini karena perempuan gila, lepra, kustra, tersumbatnya kemaluan dengan daging, tersumbatnya kemaluan dengan tulang. Ada lagi lelaki yang bisa dikembalikan dengan 5 cacat, gila, lepra, kustra, yang dikebiri impoten, lemah syahwat. Ini yang biasanya menjadi alasan ketika seorang perempuan maupun seorang laki-laki ketika mengajukan gugatan cerai ya, ataupun perceraian di pengadilan agama dengan alasan-alasan yang masuk akal, tentunya itu nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim atau akan dikabulkan oleh pengadilan agama Kabupaten Kediri ataupun Kota Kediri. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau mungkin ada yang mau tanya, kami persilakan terkait dengan masalah hukum Islam. Ini yang sudah absen ada 30, maka segera akan kami kopas ini ya. Ada pertanyaan, Mbak, teman-teman sekalian? Pak, kalau sekarang hukumnya kan ada sekarang kayak jual beli ASI itu loh Pak. Jadi ASI itu bisa dijual itu, terus hukumnya gimana Pak? Masalah saudara persusuan itu tadi. Untuk masalah ASI itu ya, kan tidak secara langsung ya. ASI untuk masalah ASI ini sebenarnya masih dalam perdebatan para ulama. Masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan itu pernah dibasul masailkan baik di tingkat Nahdlatul Ulama maupun di tingkat Majelis Ulama Indonesia, bahkan di pondok pesantren. Jadi untuk masalah ASI yang diperjualbelikan itu Mbak ya, itu tidak seperti dengan bayi yang menyusui secara langsung. Tapi itu pun juga ya harus kita ikhtiar, kita juga harus hati-hati. Karena itu pun juga harus diperjelas ya Mbak ya. Harus diperjelas itu gini, belinya dari siapa kan gitu ya, dari siapa. Tapi kalau jelas maka seorang laki-laki tersebut tidak boleh misalkan ibu saya yang dijual ke bayi itu, misalkan ibu saya yang menjual ASI ke anak itu, bayi yang butuh ASI. Kalau saya tahu maka hukumnya tidak boleh ya kan. Makanya kan harus diperjelas dulu. Ya namanya juga kan satu susuan itu ya. Nah, terus nanti kalau belinya tidak jelas, lah ini yang menjadi
perlu kita bahas. Selama itu jelas, maka hukumnya sama dengan yang saya sampaikan tadi, Mbak. Nah, artinya orang tua saya tahu, bisa menjelaskan pada saya, maka saya juga harus menerapkan fikih yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau pembeliannya ASI itu tidak jelas, ya maka nanti perlu pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan ASI jual beli ataupun didapatkan dari toko ataupun dari rumah sakit seperti itu. Artinya selama tidak jelas, ya saya kira tidak masalah. Tapi kalau jelas, ya maka harus menerapkan apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan fikih mulakahah. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Sampun nggih, cukup nggih. Kalau cukup, ada lagi yang mau tanya, monggo, saya persilakan. Yang lain sudah absen ini, Mbak. Mbak Evatul Septiana yang absen, Mas Bagus sih. Tidak apa-apa, baru masuk. Yang lain sudah absen, monggo. Kalau sudah, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan ini mau geser lokasi ini. Ngapunten Pak, keluar-keluar sendiri tadi katanya. Oke. Kalau sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak materi. Oke, sama-sama. Terima kasih juga.